Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel saya, TJP Channel. Di video kali ini saya akan mereview motor Lexi punya saya yang sudah saya pakai selama kurang lebih 10 bulan. Nah, karena di sini ya, bulan 2 saya belinya. Sekarang Februari kan Februari 2024. Sekarang bulan Januari 2025, jadi 11 bulan pemakaian. Oke, yang saya mau bahas di sini yang pertama, yang sering ditanyakan, ini motor enak dipakai atau enggak? Ini sangat enak dipakai, sangat nyaman. Jadi ceritanya nyaman itu versi saya begini. Saat posisi naik, saya tinggi 165, itu jinjit. Jadi saat sering-sering di kemacetan itu jinjit itu membuat tidak nyaman. Tetapi pas saat perjalanan sudah naik, karena di sini itu joknya lebar ya. Karena joknya lebar itu enak banget dipakai. Terus dari posisi duduk sama tangan ini, terus pandangannya, jarak pandangnya ke sini itu nyaman. Tekuannya tangan itu oke. Untuk kenyamanan ya. Terus lalu untuk mencapai 100 km itu wah cepet banget. Jadi ceritanya motor ini tuh saya beli jarang saya pakai. Memang awalnya saya beli untuk ibu saya untuk antar jemput anak sekolah, tapi ibu saya sudah saya belikan Vasio yang kecil, ini katanya kebesaran, terus katanya juga boros, padahal nggak boros-boros amat ya, karena tankinya saja yang kecil. Nah karena itu, lalu ini sekarang yang pakai saya, dan saya itu jarang memakai, sekali pakai itu luar kota, Ambarawa ke Jogja, Ambarawa ke Solo, Ambarawa ke Semarang gitu. Jadi perjalanan jauh. Ini motor memang cocoknya untuk perjalanan jauh. Sangat nyaman kalau jalan jauh. Sama NMAX, saya juga pernah pinjem motor NMAX itu. Motor ini tuh menurut saya lebih gesit. Kalau dibilang lebih nyaman, tentunya nyaman NMAX. Tapi gesitnya itu lebih gesit, ini lebih lincah karena satu, profil bannya itu dia lebih kecil, ramping. Oke, kenyamanan sangat nyaman. Lalu untuk suspensi, saya tinggi 165, berat sekitar 60 kilo. Saat satu orang jalan, jadi dinaiki hanya satu orang, ini suspensi yang bagian belakang itu terlalu keras. Enaknya kalau berboncengan, jadi bobot 100 kilo ke atas lah ya, 60 kali 2 100 kilo 2 kali 120-an kilo, ini baru nyaman dipakai, sangat nyaman. Jadi mungkin yang sering jalan sendirian, mungkin ini shocknya perlu di-upgrade, tapi menurut saya standar itu lebih enak. Yang kedua suspensi itu ya. Lalu untuk liak-liuknya ya, liak-liuknya dibilang gesit karena profil bannya kecil, tetapi handlingnya ini beda karena saya punya motor Mega Pro juga ya, motor cowok ya. Ya kalau dikompar ke kurang pas, tapi ini itu liak-liuknya itu masih handlingnya kurang sedikit. Mas, karena menurut saya ini motor itu terlalu tinggi ini. Jadi ketika dibuat liak-liuk, dia masih agak aneh lah menurut saya, kurang gesit. Oke, lalu apalagi ya untuk perawatannya, ya kalau perawatan motor ya masing-masing ya. Untuk ini yang katanya gredeg, tidak bisa dipungkiri ini motor itu kadang ada sedikit gredeg. Hampir semua motor matic yang saya punya, mulai dari yang sisi gede lah, itu ada gredeg, walaupun jadi memang motor matic itu tetap ada gredegnya ya.
Saya kok belum nemu motor matic yang gak ada gredeknya. Cuman ini nggak parah lah, ini masih kategori bisa ditolerir. Oke, 3 itu. Lalu keiritan bensin. Nah, lihat sendiri ya, ini saya cek ya. Untuk bensinnya, konsumsi rata-rata. Nah, ini saya menggunakan sudah di 6.800, hampir 1 tahun masih 6.800, belum ada 10.000. Ini saya lihatkan average consumption. Nah, ini 40 km per jam, 40 km per liter, tergolong irit. Kalau pengen buktikan lagi ya ini aja, di full to full. Dan VVA itu saya penggunaannya masih normal ya, VVA masih sering jalan. Lalu bensin yang saya gunakan saya pakai Pertamax terus. Oke, lalu ini tuh motor jambaannya itu enak itu saat ini ya, saat VVA nya buka. Nah, karena ada teknologi VVA itu, ini variable valve actuation variable valve actuation itu VVA nya wah mantap. Jadi RPM nya dibuat naik sedikit langsung jambak. Terus kalau yang pengen irit-irit ya di settingan gas eco, terus itu ya motornya irit banget. Oke, nah ini salah satu kenyamanan itu ya. Terus ini untuk jaraknya ke tanah itu dia pendek banget. Saya pernah kena batu yang di bagian sini itu, tapi aman lah. Itu bisa jadi kelebihan, bisa jadi kekurangan. Kekurangannya kalau teman-teman medan motornya itu yang jalanan tidak rata, bergelombang, itu ya bisa jadi kelemahan. Tapi kalau di jalan raya dengan jarak ke tanah lebih rendah, itu motor lebih stabil, lebih enak dipakai. Nah, silahkan dipilih, itu bisa jadi kekurangan atau kelebihan. Lalu yang jelas jadi kekurangan, ini jelas kalau ini jadi kekurangan tuh ini tangki bensin motor segede ini dengan konsumsi bensin yang 40 km per liter, ini tangkinya cuman 4 liter, terlalu kecil. Jadi makanya ibu saya itu bilang ini motornya kok boros, sering ngisi, karena bukannya boros tapi karena tangkinya kecil. Selain itu bagasinya juga menurut saya kecil ya dibanding kompetitor lainnya. Ya, menurut saya desainnya di sini itu yang kekurangannya ini. Kapasitas bensin yang kecil, bagasi yang kecil. Nah, tapi kelebihannya ini dek rata. Jadi teman-teman yang pengen motor maxi tapi deknya rata, karena dek rata itu menurut saya itu kelebihan bisa multifungsi. Kalau NMAX ya seperti itu ya, nggak bisa ya. Terus apalagi teman-teman, saya rasa ya cukup itu ya. Suaranya motor ini ada yang bilang kok saya waktu buat video suaranya kok berisik, tapi menurut saya enggak, ini suaranya halus loh. Ini motor ciri khasnya Yamaha ya. Oh, ini mic-nya saya bawa. Ini motor halus. Oke, jadi selama 11 bulan pemakaian, hampir 1 tahun, ini motor nyaman banget. Tapi ya sepi peminat karena menurut saya ini itu apa ya, selain motornya itu ada yang bilang ini nanggung, kenapa nggak sekalian NMAX ya. Sebenarnya tergantung juga. Kalau saya karena alasannya pilih dek rata. Terus sepi peminatnya jarang yang minat ini.
Dan harga jualnya saya sudah riset, coba saya jual itu anjloknya enggak tanggung-tanggung. Ini saya beli di harga 30 juta 450, ini tipe tertinggi ya. Itu pasarannya dealer aja yang saya beli itu, karena saya mau tukar tambah sama NMAX, dia hanya berani di angka 21 juta. Lalu bakul-bakul itu dia beraninya di angka 19 sampai 20 juta. Nah, ini rencana mau saya tukar tambah sama mobil. Dan harga yang ideal masuk akal ini tuh di harga 24-25 juta. Nah, itu tadi ya, ini sebenarnya karena sepi peminat harganya anjlok. Terus menurut saya kalau desain terus apa itu sebenarnya selera ya. Jadi teman-teman yang mau bener-bener mau beli Lexi LX dipikir yang matang. Kalau saya pribadi beli motor itu niatnya bukan untuk dijual tapi dipakai sesuai fungsional. Karena saya yakin ini motor Lexi LX itu jangka waktu 10-20 tahun ke depan ini bakal jadi motor yang langka, yang banyak dicari orang. Untuk saat ini oke lah dia sepi peminat, tapi lihat aja nanti 20 tahun ke depan ini motor bakal dicari. Saya sudah feeling seperti itu. Sama seperti motor Win dulu, saya feeling ini motor sepi peminat ya deso lah kalau motor Win. Tapi ternyatanya sekarang 20 tahun berlalu motor Win itu banyak dicari. Sama dengan Mio itu dulu ini motor bakal besok jadi barang antik, ternyata ya harganya Mio sekarang naik. Jadi beberapa feeling saya yang motor ini bakal nanti dicari sesuai prediksi, dan saya yakin ini motor Lexi LX bakal 20 tahun ke depan ini bakal jadi motor yang dicari orang. Oke teman-teman, itu pertimbangan untuk teman-teman yang mau beli Lexi LX. Niatnya beli mau apa? Mau dipakai atau mau dijual? Kalau mau dipakai ya beli aja. Ini motor itu nyaman banget. Terus fungsional. Ya itu jinjit kalau saya di tinggi 165. Ngangkang ya, karena waktu parkir itu jadi bokong itu harus agak geser maju. Terus ngangkang itu pun masih jinjit. Tapi kalau sudah naik, karena joknya itu lebar, ini lebar banget loh, jadi naiknya itu nyaman, cocok untuk perjalanan jarak jauh. Untuk 50 km ke atas perjalanan itu motor ini nyaman dipakai. Tapi kalau untuk kota-kota, dalam kota, ya saya sarankan jangan ambil motor ini, ambil yang cc kecil aja, Vasio, Beat, yang sekelas itulah, yang motor yang kesit-kesit. Tapi kalau suka perjalanan jauh dan mungkin badannya cukup kekar, cukup tinggi lah, maksudnya orang yang besar-besar lah, tinggi 170, ya memang motor ini cocok. Oke teman-teman, sekian dulu video dari saya. Terima kasih.